pantas nggak ya aku dapat wanita yang soleha gitu kan. Meskipun si perempuan itu lebih solihah, lebih paham agama, tidak mengapa laki-laki kemudian berharap mendapatkan itu. Ini wilayah keimanan, bukan wilayah logika. Itu sudah pakem itu ya. Default settingnya sudah seperti itu dari Allah. Nanti kalau sudah seperti itu, insya Allah yang namanya jodoh yang menurut kita nggak masuk akal, akan nanti masuk akal. Semoga tahun 2022 mereka semua berdua-duaan. Amin. Kan ini Ustadz ya, beberapa bulan ke depan atau beberapa bulan waktu inilah gitu, kan banyak undangan gitu, undangan pernikahan, dan ada salah satu teman saya itu yang galau. Dia itu tanya sama saya gini, pantas nggak ya aku dapat wanita yang soleha gitu kan. Padahal kalau menurut saya dia ini ya orangnya baik-baik aja sih, tapi dia ngerasa nggak pede gitu. Sebenarnya konsep jodohnya dalam Islam itu bagaimana sih Ustadz? Iya, jadi gini, berbicara tentang jodoh, satu prinsipnya adalah ini wilayah keimanan, bukan wilayah logika. Itu sudah pakem itu ya. Default settingnya sudah seperti itu dari Allah. Sekarang kita spesifikkan aja obrolan ini terkait dengan subjeknya laki-laki, objeknya adalah perempuan. Dalam artian si laki-laki ini merasa minder, si laki-laki ini merasa tidak pantas mendapatkan perempuan yang solihah dan lain sebagainya. Jadi menurut surat An-Nur ayat yang ke-26, di situ Allah menyampaikan al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat. Ayat ini menarik kalau kemudian kita kupas secara grammatical bahasa Arabnya, Mas, supaya kita mendapatkan nanti kenikmatan dalam memahami ini. Kenapa? Karena ada sebuah kisah nyata yang pernah saya alami, tapi ini beda sedikit konteksnya. Ini perempuan yang berharap laki-laki ya. Jadi mendasar ayat ini dia kemudian berpikir seperti ini. Oh iya, berarti kalau aku pezina, maka aku akan dapat laki-laki pezina. Aku orang buruk, maka aku akan mendapatkan yang buruk, kan gitu. Mendasar ayat ini. Apa yang terjadi? Akhirnya si perempuan itu berdoa, ya Allah, aku sudah taubat dari masa laluku yang penuh dengan kemaksiatan, aku sudah hijrah, maka tolong ya Allah pertemukan aku dengan jodoh yang sama seperti aku masa lalunya, pelaku maksiat, tapi yang sudah taubat. Dan walhamdulillah, dia dilamar oleh laki-laki yang sesuai dengan dia harapkan kriterianya. Jawabannya, akhirnya dia merasa cowok itu adalah jawaban yang Allah hadirkan, yang Allah kabulkan dari permintaanku, dari doa-doanya, dari doa yang dia minta tadi. Cuma permasalahan muncul, kenapa si bapak dari perempuan ini tidak mau anaknya dinikahi oleh cowok tersebut? Kenapa? Karena cowok tersebut punya track record masa lalunya itu, mohon maaf, mantan gay, gitu. Tapi yang sudah bertaubat, ya. Jadi akhirnya dilematisnya di sini muncul antara keinginan seorang anak yang menganggap itu adalah pengabulan dari Allah, tapi satu sisi siapa sih orang tua yang juga kemudian ya mau anaknya menikah dengan seorang mantan gay itu. Nah, ini kasus yang real terjadi, tapi kita berbicaranya secara konteks laki-laki mencari wanita ya sekarang ya, istri gitu ya. Nah, satu, jangan salah pahami ayat ini, surat yang ke-24 ayat ke-26 ini, Mas. Kenapa? 2 poin saja. Satu, di sini menggunakan semua ayatnya itu menggunakan alif lam. Kalau dalam bahasa Arab namanya ism ma'rifah. Maknanya ada 2. 1 at-ta'rif, 2 al-istighraq. Saya ambil at-ta'rif, khusus. Jadi kalau bahasa Inggris yang Mas Ilham biasa pelajari itu the itu berarti kan khusus ya. Ada car, ada the car, kan kayak gitu. Nah, khususnya di sini orang itu baik. Jadi, apakah yang perempuan ini waktu dia mau menikah itu baik apa buruk? Dilihat saat dia mau menikah. Berarti recent time ya? Iya. Jadi waktu yang saat itu yang terbaru gitu. Iya, present. Jadi yang saat itu dia mau menikah, status dia apa? Kalau pelaku maksiat, dia akan mendapatkan pelaku maksiat. Tapi saat itu dia sudah baik, sudah hijrah, sudah taubat, sudah menyesal, sudah dekat kepada Allah, dia kemudian menikah. Saat itu yang disebut dengan statusnya laki-laki yang baik, ataukah perempuan yang baik, atau laki-laki yang buruk, ataukah perempuan yang buruk. Saat itu. Jadi ketika orang itu sudah baik, meskipun masa lalunya buruk, dia dikatakan oleh Allah, kamu itu berhak kok mendapat yang baik. Yang baik. Jadi pada wilayah ini satu, apapun masa lalu kita, apapun status kita, mohon maaf, mungkin secara finansial si para cowok-cowok ini belum banyak ya. Soalnya gimana Mas mau disamakan, Mas? Bagi saya tidak masuk akal kalau orang laki-laki itu menggunakan kata mapan dengan standar calon mertuanya.
Oke. Maksudnya gini logikanya. Aha. Misal saya punya anak perempuan ya. Ya. Nanti misalnya menikah gitu. Saya kan sudah bekerja anggap saja 30 tahun. Kalau saya bekerja 30 tahun berarti kan secara finansial saya kan banyak. Ya. Nah ini kok tiba-tiba melamar anak perempuan saya yang fresh graduate. Maka fresh graduate dengan saya otomatis kan secara finansial jauh. Ya, benar. Nah biasanya yang anak-anak cowok ini kan mindernya di sisi situ. Sebenarnya nggak perlu minder ya karena memang sudah wilayahnya seperti itu. Jadi ya saya mengajak teman-teman yang laki-laki jangan minder di wilayah finansial. Karena memang status kita, jumlah nominal kita memang pasti akan kalah dengan calon mertua kita, nggak akan mungkin. Karena memang baru mulai. Karena memang baru mulai. Maka di wilayah ini yang kita perlu pastikan teman-teman adalah bukan wilayah-wilayah yang sifatnya apa ya? Saya menyebutnya sekunder. Jadi wilayahnya yang primer. Apa itu? Satu, kesiapan dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu? Kesiapan secara satu niatnya. Benar nggak niatannya itu untuk menikah itu benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala atau karena dia hanya pingin kaya, pingin bisa mendapati gimana targetnya, aku dapatkan dia, urusannya yang lainnya dan sebagaimana caranya, pokoknya aku dapatkan dia, atau kan niat-niat yang buruk. Satu, niat. Yang kedua, cara yang digunakan itu harus baik agar kemudian dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, cara yang ketiga, secara internal dirinya dia menyiapkan segala sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Untuk apa? Memantaskan dirinya untuk bisa mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Meskipun si perempuan itu lebih solihah, lebih paham agama, tidak mengapa laki-laki kemudian berharap mendapatkan itu. Selama yang tiga tadi sudah dia dapatkan. Jadi, kan ini masih berharap Mas ya? Ya masih berharap. Ya. Jadi untuk memunculkan PD biar nanti kalau misalnya pas jalan proses ta'aruf atau ada calon itu, satu niatnya dibenerin, kedua itu lebih prosesnya harus benar, prosesnya nggak lewat pacaran dan lain-lain gitu kan. Iya. Terus yang ketiga kesiapan dari ilmunya ya Ustaz ya. Kesiapan dari ilmunya, mental dan wilayah-wilayah sekunder lainnya kalau saya sebutnya. Oh gitu. Silakan siapkan finansial, silakan siapkan ini, silakan siapkan ini dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, insya Allah yang namanya jodoh yang menurut kita nggak masuk akal akan nanti masuk akal. Meskipun mohon maaf ya dia lebih soleh dari kita ya tadi saya sampaikan. Mungkin dia lebih cantik secara paras ketimbang kita cowok yang mungkin secara ketampanan mungkin masih grade-nya low gitu ya, nggak minus ya Mas ya, low gitu ya, dan seterusnya. Karena hakikatnya dari sebuah kecocokan jodoh itu sebenarnya bukan dilihat dari sisi sekundernya, tapi yang paling primer yaitu keterikatan dia oleh agamanya. Maka kalau saya mengajak teman-teman siapapun yang teman-teman harapkan untuk menjadi calon istri, sesolehkah dia, sehafizah Qur'ankah dia itu begitu alimahkah dan lain sebagainya, maka kita sebagai seorang laki-laki jangan sampai minder pada wilayah ini. Kenapa? Karena maaf sekali laki-laki otomatis banyak berbicara, menilai dengan logikanya. Aku seperti ini, penghasilanku hanya 1 juta, tidak pantas kalau aku punya istri seperti dia yang ternyata dia sudah menjadi general manager misalnya, nggak pantas. Aku yang seperti ini mungkin postur tinggiku sekian senti, kalau aku sama dia kok nggak pantas karena dia lebih tinggi. Ketidakpantasan itu biasanya dihasilkan dari logikanya laki-laki. Karena laki-laki memang berpikir secara logika. Iya, mindsetnya ya. Ya, maka tapi saya tegaskan tadi di depan, berbicara jodoh itu yang diawali adalah bagaimana kita menilai secara keimanan di dalam hati ini, bukan wilayah logika. Wilayah logika hanya wilayah untuk menyiapkan alur perencanaan bagaimana kita bisa mendapatkan perempuan tersebut sebagai istri kita, tetapi bukan untuk menentukan, memutuskan dan memfinalkan dari yang kita usahakan, Mas. Jadi artinya kita nggak perlu minder. Kita cukup melihat bahwa berumah tangga itu partner, jadi kita bisa mengisi kekurangan. Pasti kan semuanya nggak sempurna. Kita bisa mengisi kekosongan-kekosongan dari istri kita nantinya yang mungkin kita bisa lebih di situ. Ya. Iya, makanya disampaikan kan di surat yang keempat, An-Nisa ayat ke-34 itu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Setiap orang itu memiliki keutamaan masing-masing. Keutamaan laki-laki seperti ini, keutamaan perempuan seperti ini. Siapa sih
yang pingin misalnya nih para cowok ya, pingin seperti Bunda Khadijah kah misalnya. Oh iya, aku mau yang seperti Bunda Khadijah. Tapi dalam tanda kutip, dalam sudut pandang saat ini, Ibunda Khadijah pun memiliki kekurangan. Apa itu? Mohon maaf, usianya lebih tua daripada si laki-laki. Ya kan? Oh, pingin aku seperti Ibunda Aisyah misalnya, cantik, lebih muda pada umumnya ya, dengan standar saat ini. Tapi apa terjadi? Ibunda Aisyah juga masih punya kekurangan dalam tanda kutip dengan kacamata saat ini. Apa itu? Cemburuan. Ya kemudian bikin dalam tanda kutip biasa saat ini bikin suami banyak marah lah, membanting nampan lah di depan tamu dan lain sebagainya. Benar apa yang disampaikan Mas Ilham, pasti akan ada sisi kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pasangan kita. Maka bagi teman-teman laki-laki, yuk kita bincangkan apa yang bisa kita tambalkan dari calon istri kita, apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita paripurnakan dari kekurangan istri kita itu nantinya. Seperti itu. Jadi ya semoga nanti teman saya dan mungkin saya ataupun Albina Family yang lainnya akan mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Ya semoga tahun 2022 mereka semua berdua-duaan. Amin. Oke, bitaufiqillah barakallahu fikum teman-teman Albina Family. Semoga segala sesuatunya sesuai dengan apa yang telah Allah aturkan dan tentunya kita bisa menikmati alur kehidupan itu. Barakallahu fikum, bitaufiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.